Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Venzo Trade ya. Bersama gue Jorvenlo. Jadi kali ini gue akan menganalisa saham lagi nih, dan gue akan memberikan rekomendasi mingguan ya. Jadi saham rekomendasi atau saham pilihan dari Venzo Trade untuk minggu ini, untuk minggu depan ya, di tanggal 15 Maret sampai tanggal 20 Maret 2021 ya teman-teman ya. Jadi kita langsung aja kita cek IHSG dulu nih. Kalau kita lihat IHSG saat ini, IHSG dia membentuk gap di sini teman-teman. Dia ada gap, open gap di sini. Sekali lagi, di sini sekalipun ada gap, bukan berarti IHSG itu bakal ngisi gap. Contohnya apa? Contohnya ini, ya. Overall juga sebenarnya IHSG juga ada pembalikan. Di sini dia golden cross juga nih untuk MACD-nya, ada tanda-tanda reversal, dan di sini kita lihat dari stokastiknya sendiri di sini juga golden cross ya, ada tanda-tanda pembalikan arah dan sekarang berada di area neutral zone ya. Jadi kurang lebih untuk IHSG sebenarnya cukup menarik. Kalau kemarin IHSG naik itu didominasi oleh asing, kali ini asing buang barang tapi IHSG itu open gap dan naik tinggi ya. Jadi artinya memang bandar lokal udah mulai beraksi lagi untuk IHSG. Dan untuk IHSG sepekan ke depan sebenarnya masih optimis untuk melanjutkan kenaikannya. Kurang lebih di sini tuh dia ada resist di area 6394. Kalau dia bisa breakout ke sini ya, dia potensi untuk mantul ke atas di resist selanjutnya di area 6472 ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu untuk IHSG ya. Oke, langsung aja kita masuk ke saham pertama, yaitu saham ASRI, saham pilihan kita. Kalau teman-teman perhatikan di sini ASRI teman-teman ya. Di sini tuh dia ada pattern triangle pattern di sini teman-teman. Di sini ada rekomendasi sinyal saham dari kita juga, udah aku ketik ya di sini. Jadi kalau kalian mau masuk ASRI itu gampang banget nih ya. Di sini kita lihat di sini dia ada pattern cup and handle juga sebenarnya kalau dia berhasil breakout di sini. Tapi tetap patokannya adalah sekali lagi kita lihat apa yang akan terjadi ya. Ini hanya skenario saja ya, karena belum terjadi juga, hanya berpotensi gitu ya. Jadi dia bisa cup and handle. Di sini juga kalau kita lihat di sini ada triangle pattern. Kalau begitu dia breakout, dia akan lanjut naik ke atas lagi ya teman-teman ya. Oke, jadi kalau mau beli ASRI masuk di bawah 252 ya. Dia ada resist terdekat di 248, udah berhasil breakout ya. Jadi kemarin dia closing di harga 250. Kalau kalian mau beli ASRI, kalian bisa beli di bawah 252. Usahain di bawah 252. Kalau masuk 254, ya gimana bang? Ya udah nggak apa-apa. Kalau lu masuk di harga segitu, ya udah nikmatin aja ya. Jadi kita lihat di sini untuk si ASRI, kalau mau TP bisa di 258 sampai 262 untuk TP satunya. Kalau misalnya kalian doyan main cepet ya, atau nyopet-nyopet ya, scalping. Untuk TP 2-nya bisa di 270 sampai 272. Sebenarnya dari gua sendiri, kalau dia breakout dan membentuk cup and handle, biasa tuh kenaikannya tuh tinggi teman-teman ya. Bahkan bisa mungkin sampai area 280 ke atas. Cuma di sini gue bikin TP realistisnya aja, dan teman-teman sesuaikan kembali dengan trade plan teman-teman masing-masing gitu ya. Tapi kalau kita lihat dari risk juga di sini, tingkatan risknya itu moderate risk sebenarnya teman-teman ya, moderate ke high risk gitu, tapi nggak yang high risk gimana banget gitu. Jadi sekali lagi disesuaikan dengan trade plan masing-masing ya. Kalau lebih seperti itu. Kalau kita lihat di sini, kita lihat ASRI, GR dan DR melakukan akumulasi yang cukup banyak di sini ya. Dan dia itu average-nya tuh di harga 246 sama 248. Jadi di sini kalau kita lihat cukup menarik sebenarnya teman-teman ya. Sekali lagi disesuaikan dengan trade plan masing-masing ya. Di sini cukup menarik, akumulasi cukup besar, dan kita lihat asing melakukan akumulasi sekitar 268 juta. Sedikit sih jatuhnya, tapi asing melakukan akumulasi untuk saham ASRI. Jadi untuk saham ASRI skenario-nya seperti ini ya kurang lebih teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau masuk, boleh untuk ASRI ya. Disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli. Ini hanya rekomendasi dari kita aja, rekomendasi sinyal saham dari kita. Semua keuntungan dan kerugian ditanggung oleh trader masing-masing. Next, kita masuk ke saham selanjutnya, BBKP. Oke, BBKP kalau kita lihat secara teknikal juga bagus banget. Sebenarnya kemarin sempat berpotensi untuk cup handle, tapi fail ternyata dia ya. Dia fail ya di 590. Ini resist yang cukup kuat sebenarnya. Kalau kita lihat dia masih gagal bertahan, tapi kalau kita perhatikan kembali untuk saham BBKP sendiri, dia ada tanda-tanda reversal. Kalau kita perhatikan di MACD-nya sendiri, dia ada berpotensi untuk golden cross. Sedangkan kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, dia di sini sudah golden cross di area jenuh ya. Ya, dia di area jenuh, di area oversold-nya. Di sini dia golden cross, dia ada tanda-tanda melanjutkan kenaikan. Selain itu, kita lihat juga asing melakukan akumulasi sebesar 3,4 miliar untuk saham BBKP
Terus gimana skenario-nya untuk saham BBKP? Sebenarnya kalau untuk saham BBKP sebenarnya kalau mau masuk masih boleh gak sih? Boleh-boleh aja sebenarnya untuk saham BBKP. Kalau mau masuk tuh boleh-boleh aja. Gampang banget kalau mau masuk. Sekarang dia harganya tuh di 545. Usahain dapat di bawah 550 deh. TP1 nya di berapa kak? TP1 nya bisa di segi sebenarnya bisa sih di 7, disesuaikan aja ya. Tapi kalau 570 kan masuk di 550 kecepatan. Jadi kita masuknya 575 sampai 590 deh. Pokoknya area-area sini boleh deh, sama aja 570 590. Pokoknya sesuaikan aja kembali, itu udah kayak range TP yang udah kalian boleh ambil gitu. Sebenarnya mau kalian TP di 580 boleh, tapi saran aku mungkin 580 aja deh ya. Biar enak gitu kan, karena kalau 570 terlalu deket. Tapi kalau kalian mau nyopet TP di segitu nggak jadi masalah. TP2 nya di berapa kak? TP2 nya setelah dia breakout dari 590 tuh di 625 tuh ada resist, jadi bisa TP2 nya tuh di 610 sampai 620. Jadi kalau misalnya dia sudah lewat dari TP1 dan dia gagal menuju TP2, kalian bisa kalian bisa pasang trailing stop, amanin profit dulu, jual di 580 sampai 590. Strateginya gitu kalau main saham. Jangan kalian udah untung, udah profit tapi kalian nggak pasang nggak pasang TS trailing stop, akhirnya untung kalian jadi hilang kan, sayang kan gitu. SL kalau misalnya dia di bawah 510. Untuk amunisi saran dari aku sendiri boleh masuk 5-10% sih untuk BBKP. Untuk risk level dari aku kurang lebih sebenarnya ini juga sama, dibilang risk juga enggak, masuknya moderate risk levelan tingkat resikonya ya teman-teman ya. Jadi untuk saham BBKP di sini kita lihat di sini dia berpotensi untuk scanning triangle di sini ya. Jadi kita bikin TP-nya dulu aja di sini, TP terdekat gitu ya. TP terdekatnya di 580 sampai 590. TP2-nya di 610 sampai 620, SL kalau di bawah 510 ya. Kurang lebih itu aja untuk BBKP. Kalau kita lihat dari broker summary juga di sini ZP asik borong barang ya teman-teman ya. Asik sendiri borong barang sekitar 8 miliar dan di bawahnya ada SQ sama YU ya untuk brokernya. Oke. Kurang lebih seperti itu. Kalau kita lihat dari data broker summary-nya untuk BBKP cukup menarik ya. Kita langsung masuk ke saham selanjutnya. Ini tadi BBKP udah, Asri udah, kita masuk ke saham Wood. Saham Wood aku juga udah bikin skenario-nya di sini biar nggak terlalu lama ya. Di sini kita lihat juga di sini dia ada cup and handle dalam skala yang besar. Didukung di sini kita lihat dia juga ada bullish flag di sini. Ya, jadi ini menarik sekali untuk saham Wood. Dan kita lihat dari MACD, Golden Cross dari Stochastic juga Golden Cross didukung oleh asing melakukan pembelian yang sangat besar sekali, 36,7 miliar, melakukan akumulasi yang sangat besar. Pertanda memang untuk saham Wood sendiri dia bisa TP di atas sebenarnya. Jadi kalau mau beli Wood, saran aku beli di bawah 760 ya. Pasang TP di harga di 790 sampai 810. TP2-nya di 840 sampai 850. Stop loss apabila dia turun di bawah dari 715. Jadi kita lihat closingnya. Kalau misalnya dia closingnya jelek di 710, buang barang dulu aja nggak apa-apa gitu ya. Secara dari resiko juga untuk risk levelnya juga nggak terlalu ini sebenarnya teman-teman ya. Risk levelnya dia itu jatuhnya tuh moderate risk juga sih sebenarnya, nggak high risk, tetap levelnya disesuaikan dengan trade plan masing-masing lagi. Kalau nggak cocok jangan masuk ya. Kurang lebih seperti itu untuk saham Wood. Dan di sini kita lihat BK asik buang barang juga ya. Dengan data broker summary yang kita dapat di sini BK benar-benar beda sendiri, ini mencolok banget, dia borong di harga 742. Jadi ini benar-benar sangat menarik sekali, akumulasi yang sangat besar di harga 742. Jadi memang untuk si Wood mungkin bisa berpotensi sampai ke 850 dalam waktu dekat. Disclaimer on gitu. Ingat, pasang trailing stop. Kalau misalnya dia nggak nyampe TP2, jual aja di dekat angka TP1 kalau kalian udah dapat harga bawah, kalau dapat barang di harga bawah ya. Kurang lebih seperti itu untuk saham Wood. Jadi ini benar-benar dari semua yang kita lihat memang Wood ini menarik banget ya teman-teman ya. Yang lain bukan berarti kalah menarik, tapi kalau kita lihat memang di sini BK melakukan akumulasi sangat besar gitu ya teman-teman ya. Oke. Langsung aja masuk ke saham selanjutnya. Di sini tuh ada saham. Oke. Kita langsung lihat dulu dari teknikalnya. Si Agro sendiri di sini dia ada potensi buat cup and handle, tapi di luar dari itu dia di sini juga berpotensi untuk membentuk bullish pinen ya. Jadi kalau dia udah breakout, siap-siap aja di sini, hati-hati aja gitu kan. Di sini bakal to the moon gitu ya. Tapi sekali lagi ingat, disclaimer on ya. Ini hanya analisa aku. Kalau misalnya nggak cocok ya nggak usah beli, nggak apa-apa gitu ya.
Kita lihat di sini dia ada potensi buat cup handle, ada potensi juga buat bullish pinen, breakout di sini, mantul ke atas buat melanjutkan kenaikan. Salah satu contoh si agro dia melanjutkan kenaikan ya di sini. Kalau teman-teman perhatikan juga di bawah sebenarnya si agro juga melakukan hal yang sama ya di sini. Ya, di sini dia langsung breakout agro ya dan melanjutkan kenaikan ya. Di sini dia bullish pinen, breakout, lanjut naik. Ini sama nih kalau dia breakout nih, dia bakal lanjut naik. Contohnya apa sih saham yang bullish pinen lanjut naiknya gila-gilaan? Kita lihat saham Harum. Ya, kalau teman perhatiin tuh Harum tuh dia di sini tuh bullish pinen nih di sini nih. Dia lanjutin kenaikan ya, teman-teman ya. Di sini tuh dia bullish pinen. Oh, ini yang garis ini ya, sorry aku hapus aja. Di sini juga sama nih, teman-teman ya. Dia ada bullish pinen, main asik sendiri aja dia breakout kan. Jadi memang nih banyak-banyak nih yang kayak gini satu ya. Salah satunya begitu dia breakout dia naiknya juga gila-gilaan. Ini dua juga di atas sama. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Memang bullish pinen nih kalau udah breakout mantap sih hasilnya. Biasanya ya, disclaimer on nggak selalu. Ini juga dia potensi bullish pinen ya. Dan kita lihat juga MACD-nya reversal setelah dead cross, potensi buat golden cross. Di sini stokastiknya sudah golden cross di area titik jenuhnya ya. Di oversold-nya udah golden cross, asing buang barang. Sekalipun kita lihat memang dari bandar detektor yang kita pakai di sini dengan data broker sama yang kita dapat di sini sebenarnya agro masih tetap layak buat dilirik ya. Disclaimer on, kalau nggak mau masuk nggak apa-apa, tapi jangan jadikan ini sebagai patokan utama buat kalian melihat analisanya. Tapi kalian lihat di sini memang melakukan distribusi banyak, tapi lihat dong di sini NI dan DX melakukan pembuangan barang di harga average 1190-an. Ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan juga memang ini kan di harga segini nih teman-teman yang kita dapatkan. Ya artinya ya udah dia buang kurang lebih di harga segitu rata-rata gitu. Dan kita lihat dengan top 3 broker yang masuk di sini PD melakukan akumulasi cukup besar, mungkin di mayoritas sebagian retail, tapi bukan berarti PD yang pakai selalu retail, enggak juga loh ya. Itu di sini dia masuk di average 1200-an. Ya di sini MG masuk sekitar 5,4 M dan DR juga masuk gitu. Dan kita lihat memang di sini mulai terjadi akumulasi pada saham agro. Selain itu kalau kita dari technical juga sebenarnya dia sisi sini udah tertahan membentuk candle inverted hammer ya. Terkonfirmasi juga ketahan di EMA 34 dan akhirnya melanjutkan kenaikan breakout dari EMA 21-nya. Secara tren sekarang si agro mulai melanjutkan kenaikannya lagi karena dia berhasil breakout dari resist terdekatnya EMA 21 ya. Jadi overall untuk agro kalau mau masuk gimana, boleh gak? Atau misalnya ada yang nyangkut mau average down gimana kak? Kalau dari aku udah boleh, tapi nggak usah terlalu banyak. Ini jatuhnya mungkin menurut aku jatuhnya tetap sama, mungkin jatuh levelnya tuh dia moderate risk sampai high risk. Tapi dibilang sampai high risk banget enggak. Mungkin biar enaknya aja kita bilang high risk aja ya. Di sini kita lihat kalau mau beli itu boleh beli agro di bawah 1260, usahain dapatnya di 1260 aja ya. Itu resist terdekat di 1280. Terus kalau mau TP gimana kak? Kalau mau TP sebenarnya boleh TP di atasannya aja nggak apa-apa. TP satunya di 1300 sampai 1320. Sedangkan untuk TP 2 nya tuh bisa di area di sini tuh ada resist juga sebenarnya, tapi nggak gitu kuat. Mungkin TP 2 nya bisa di 1360 sampai 1380. TP 3 nya bisa di area 1410 ya. Disesuaikan dengan TP masing-masing. Saran amunisi sekitar 5-10%, tapi buat kamu yang average down boleh 5% aja nggak apa-apa. Risk level 5% aja deh. Risk level high risk ya. Jadi sebenarnya dibilang high risk banget enggak sih. Jadi moderate to high ya. Ini kurang lebih untuk agro. Kalau mau masuk 10% boleh, tapi yang average down 5% aja ya. Ini untuk saham agro, dia berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya lagi. Ya, kalau misalnya yang nyangkut gimana nih? Kalau yang nyangkut ya udah masuk, ya udah gitu. Kalau udah masuk, lihat sampai kalian ke average berapa. Kalau misalnya di TP1 kalian masih belum balik modal, ya ambil aja TP2-nya gitu. Pokoknya disesuaikan dengan kalian masuknya di berapa juga gitu. Disclaimer on. Ya sekali lagi di sini kalau nggak mau masuk agro juga nggak apa-apa. Tapi secara teknikal di sini sudah reversal, sekalipun memang hasil dari bandar detektornya di sini melakukan distribusi besar. Tapi memang di sini kita lihat distribusi besarnya juga di harga berapa? Ya di harga bawah sini gitu ya. Kurang lebih seperti itu untuk saham agro ya. Oke, tadi kita udah bahas saham ASRI, Wood, Agro, sama kita juga udah bahas saham
BBKP. Jadi ini ada salah satu lagi saham terakhir ya teman-teman ya. Ini juga salah satu saham rekomendasi dari kita, yaitu saham Pewon. Ini saham rekomendasi dari kita yang terakhir ya teman-teman ya. Kalau teman-teman perhatikan sebenarnya di sini untuk saham saham Pewon, kita lihat di sini dia secara tren bagus banget ya, dan dia berhasil breakout nih teman-teman. Kalau kita lihat skala kecil sebenarnya ini juga sama-sama juga, di sini bisa dibilang cup and handle juga loh. Karena dia memang di sini skala kecilnya teman-teman, perhatikan di sini. Ini untuk skala kecilnya. Untuk Pewon ya, kita perhatiin. Dia membentuk cup and handle juga. Jadi banyak juga ya kayak yang cup handle ya teman-teman sebenarnya. Di sini cup and handle dia breakout, dan teman-teman lihat juga di sini golden cross, dan kita lihat meskipun MACD-nya naik, dia gagal dead cross ya. Jadi dia di sini sempat turun langsung golden cross lagi di sini nih. Jadi bentar kita zoom lagi. Oh ya, golden cross ya teman-teman ya. Di situ jatuhnya golden cross, dia udah sempat turun dead cross tapi langsung dilanjutin lagi, dihajar lagi ke atas, melanjutkan kenaikan. Jadi dari MACD sendiri di sini terkonfirmasi melanjutkan kenaikannya lagi. Secara kalau kita lihat dari stokastik juga dia golden cross, meskipun asing juga buang barang sih sebesar 16,4 miliar, tapi untuk saham Pewon masih sangat layak untuk dilirik karena dia baru berhasil breakout ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini CG juga asik sendirinya, masuk barang di harga 600 lagi masuknya. Dia benar-benar borong banyak banget. Jadi kalau mau masuk untuk saham ini gimana nih, kalau masuk untuk saham Pewon boleh gak? Boleh banget untuk masuk saham Pewon ya. Jadi saham Pewon sangat-sangat oke untuk dilirik kalau dari aku. Jadi intinya kalau mau masuk Pewon gimana nih? Kalau mau masuk Pewon kita langsung aja kita bikin di sini. Kalau mau masuk Pewon itu di bawah 610. TP 1-nya bisa di harga 635 sampai 640. Untuk TP 2-nya bisa di harga 680 sampai 700 ya. Oke. 680 sampai 700. SL apabila dia turun dari 595 itu sebenarnya atau minus 3% dari dari portfolio ya, dari angka kalian masuk gitu. Dari pokoknya atau 3% gini aja ya, atau minus 3% dari angka entry. Oke. Saran amunisi berapa? Kalau menurut aku untuk ini sendiri mendingan 10% sampai 15% ya untuk ini. Tapi ya sesuaikan kembali, pokoknya disesuaikan kembali. Menurut aku disesuaikan kembali. Kalau misalnya teman-teman nggak sesuai, maksudnya teman-teman nggak cocok dengan rekomendasi aku, nggak apa-apa, jangan dibeli ya. Jadi ini aku hanya share analisa aja. Kalau nggak cocok nggak apa-apa, kalau nggak cocok jangan dibeli gitu ya. Oke, kurang lebih itu aja teman-teman analisa saham dari gua. Jangan lupa buat like video ini, komen juga, kasih masukan atau mau request saham juga boleh, dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Barangkali sinyal saham ini juga dapat bermanfaat buat teman-teman yang lain. Dan sekali lagi, sinyal saham yang diberikan bukan untuk suruh beli, hanya rekomendasi dari kita aja. Kalau nggak mau masuk juga nggak apa-apa. Oke teman-teman, salam profit untuk kita semua. Salam dari Venzo Trade. Sukses selalu.